maka tahajudlah. Nah, tahajud nafilatan sebagai kata dalam Al-Qur'an menyatakan fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyan ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka bertahajudlah engkau, tadi beritanya ke Rasulullah, nafilatan sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Allah akan membangkitkanmu pada tempat yang terpuji. Siapa yang suka tahajud memang diangkat Allah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala washabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadatul al-huda wal islam wa tabizu ma'qul bahalah dan istiqbal wa baqadil mihbas. Pengarang kita menerangkan bahwa di antara syarat itu adalah Islam, tamyiz, Islam dan tamyiz, bukan baligh di sini. Tamyiz itu belum baligh, tapi dia sudah dapat membedakan mana baik buruk, mana najis dan tidak najis, mana air yang dapat digunakan untuk sholat. Itu udah ngerti, diajar lah. Contoh seperti anak saya itu yang bungsu, umur 10 tahun, pergi ke surau, dia ajak laki-laki yang lain perempuan semua. Akhirnya dia imam, dia tanya, boleh Pak, kalau dia jadi imam, uduk tak tadi? Uduk, kadang-kadang tidak uduk. Boleh bilang, karena tamyiz boleh jadi imam, karena tidak ada laki-laki, dia seorang ya laki-laki. Itu kita ajarkan. Jangan kadang dia ke surau sebelah tuh lari ya, udah sampai sana lupa uduk, balik lagi. Pertama Islam yang tamyiz dan bahwa ma'rifatul taharah. Dia tamyiz itu sudah tahu cara bersuci. Itu yang penting. Minat najasati dengan air, dengan daripada najis bil ma'i dan dengan air. Yang kita ajarkan dari kecil. Sebab kalau tamyiz belum baligh, kalau dia beribadah, pahalanya lari ke orang tua. Atau siapa yang punya orang tua tidak ada, misalnya datuk, nenek atau saudaranya, karena dia belum baligh, belum kena taklif beban, maka pahalanya itu larinya ke ibu bapak atau yang menyuruhnya itu. Demikian juga dengan kalau dia puasa. Oleh sebab itulah Allah menyatakan ketika anak ber-7 tahun disuruh, dipaksa 10 tahun tidak mau, enggak, pukul pendidikan, bukan pukul untuk menyakiti, tidak, untuk mendidik. Nah itu memang tanggung jawab yang menanggungnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Terus yang disyaratkan lagi itu setiap orang tuh ya. Wa ibadul kati wa ayyahda kaifatu fa yaf'alu ala waqi syar'i. Dan harus mengetahui cara bersuci dan mengetahui mana wajib dan mana yang sunnah. Itu nampak kecil. Contoh kita ambil wudu. Kita ambil wudu itu wajib tahu mana sunat mana wajib. Kalau tidak nanti dikira sunat padahal wajib, itu tidak sah wudunya. Contohnya, kau belum basuh telinga, batal kau. Nah, itu berarti tidak tahu dia. Telinga itu sunat. Nampaknya ringan. Kemudian seperti cara menyapu, nampak belum kita itu kan kebanyakan hanya sekedar menyontoh orang. Contoh orang wudu wajib itu kita ikutlah. Tapi dia itu apa namanya, syarat wudu. Itu syarat wudu namanya. Ketika berwudu itu dia sudah tahu. Ketika basuh muka sudah tahu dia adalah wajib, tidak boleh kita main-main. Dan karena wajib, tidak hanya sekedar membasuh, tapi dengan niat, dengan hati yang ingat kepada Allah, karena kita akan sholat. Demikian basuh tangan. Nah, ketika betul ini telinga, harus tahu bahwa ini bukan wajib tapi sunat. Bahkan ada nambah-nambah seorang sunat. Udah selesai basuh telinga, basuh tengkuk. Ada memang, dan ada kitab saya pernah baca, bisa kitab kecil tipis, basuh tengkuk. Itu banyak dilakukan oleh orang kampung. Ditanya, pernah saya ditanya, Ustaz, tidak basuh tengkuk? Dari mana kau ada basuh tengkuk? Dia gurunya ngajarkan begitu memang. Bukan dia buat-buat, dia belajar, kemudian gurunya itu ngajar, habis basuh telinga, basuh tengkuk. Baik, paksa kita beritahu. Sebab dia kalau mengiktikatkan ini wajib, tidak salah sembahyang ini wudu. Dia ketika bilang basuh tengkuk wajib. Itu memang ada, memang terjadi, dan pernah saya baca kitab tapi bahasa Melayu, Arab Melayu. Waktunya dia ada tambahan basuh tengkuk. Ini masalah ibadah itu kan tidak bisa main-main. Sebab inilah yang paling pertama sekali dihisab di akhirat nanti. Yang lain belum, itu dulu. Kalau udah itu lulus, jalanlah terus. Tapi kalau bagian sholat yang tidak lulus, yang lainnya sangkut semua. Sebab paling lima waktu dua. Yang awal ma yuhasabu as-shalah. Pertama sekali yang dihitung, dihisab itu adalah salat yang wajib, bukan yang sunat. Salat sunat itu tambahan ya. Untuk kalau kita salat wajib ada kekurangan, ditampal sama yang sunat gitu. Seperti kita salat maghrib, tak ada yang kurang ke dalam salat maghrib, jadi kita pun nambah dalam salat sunat maghrib. Setelah maghrib itu nampal kekurangan yang ada di dalam salat wajib. Itulah menampal. Dia tak bisa menggantikan salat wajib, karena salat wajib itu sama dengan 70 kali salat sunat. Nah itu wajib dulu, asal wajibnya bagus. Karena Rasulullah menyatakan, ada yang bertanya, bisa tidak saya masuk surga? Bisa, asal kau mau salat waktu cukup, puasa cukup, apa itu dah. Adapun nambah salat itu adalah tambahan, namanya nafilah, nawafil. Wa tahajjat bihi nafilatan laka asa ayyan ba'athaka rabbuka maqam mahmudan. Maka tahajudlah. Nah, tahajud nafilatan sebagai kata dalam Al-Qur'an dikatakan, wa tahajjat bihi nafilatan laka asa ayyan ba'athaka rabbuka maqam mahmudan. Maka bertahajudlah engkau, dan beritanya Rasulullah, nafilatan sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Allah akan membangkitkan
siapa yang suka tahajud memang diangkat Allah lah. Ada orang yang contoh, masih ingat dulu Aki Haji Syukuran Mahmud yang pendiri Pondok Pesantren Darul Rahman di Jakarta tuh, yang dulu ada anaknya Taksi. Itu kayak Syukuran Mahmud orang Madura. Dia datang Ustaz jalan, karena dia juga agak meriah. Dan Ustaz jalan terus dikira Ustaz jalan punya pesantren. Ada. Dia pun cerita waktu mimpin pesantren di Jakarta itu susah bangunannya. Tapi saya pakai pegang tahajud ya katanya. Kalau cari pasir susah, bangunan tak ada. Kalau tahajud malam minta, nanti lama-lama ada orang antar pasir. Tuh yakin deh kan? Ada orang mengantar pasir ke. Itu dikatakan tahajud itu boleh banyak dinyatakan. Kan sunat banyak, tahajud sunat. Hampir-hampir di bawahnya yang wajib, yang fardu. Makanya Rasulullah itu wajib salat tahajud. Kalau kita sunat, Rasulullah wajib. Tapi bukan tambahan 5 waktu wajibnya, tidak khusus Nabi ya. Makanya Rasulullah itu waktu pergi ke masjid misalnya dia tidak tiap malam, takut diwajibkan. Sebab kalau Rasulullah pergi ke masjid, sahabat tahu semuanya nak masuk ikut. Nah itulah yang qiyamul lail namanya, bangunkan amal untuk salat. Jadi khawatir karena sayang Rasulullah kepada umatnya, dia tidak tiap malam, kadang-kadang datang. Sebab kalau ada yang ke masjid, sahabat ikut datang, tahu Rasulullah datang semua. Khawatirnya nanti jadi diwajibkan Allah. Jadi biar tidak sunat itu kan istilahnya itu ma yusabu ala fa'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, itu sunat. Sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat ganjaran, dan kalau ditinggalkan tidak diancam dengan siksaan. Tetapi kalau wajib, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu perkara kalau dikerjakan mendapat balasan ganjaran Allah SWT, pahala besar, dan kalau ditinggalkan diancam siksaan. Masalahnya gitu. Kalau makruh itu kan mala yu'aqabu ala mala yusabu ala fi'lihi wala ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh, perkara yang kalau ditinggalkan itu berpahala ganjaran, kalau dikerjakan tak berdosa. Ini hukumnya makruh, tak dikerjakan pahala, itu kan. Nah, jadi kita tahulah sedikit-sedikit sehingga modelnya makruh tak hanya sebutan, dan kita tahu hasil dari itu. Contoh makruh, duduk orang khutbah nyongkong, itu makruh. Khutbah bahkan Jumat duduk nyongkong di depan, itu kalau ada Rasulullah tegur langsung, kita enggak nyongkong. Tapi ini kan duduknya itu enggak beradab, diangkat. Itu dalam ketika khutbah Jumat Rasul melarang, ditegur. Tapi hukumnya makruh ya, bukan haram. Yang haram tuh melangkah orang bayang dan maju ke depan sehingga penuh melangkah sini sampai kepala orang pun dilewati kan. Jika kita ketahuilah sedikit-sedikit supaya kalau kita beribadah pun nilainya lebih daripada kita hanya sekedar berbuat ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahaqququl mujib wa wujud hadas. Falau syakka wa tawda'a ihtiyatan summa yaqul hadas lam yasihha wudu'uhu litaraddudi. Jadi begini disebut sini ya. Seandainya orang ragu-ragu dia ini
udah batal atau berhadas atau udah. Nah, karena dalam lama-lama ini kentut nggak tadi, batal nggak tadi, dia ragu-ragu. Kalau singkat kemudian fatawadda ihtiyatan, kemudian dia berwudu untuk hati-hati ya. Summa tayaqqana al-hadas, kemudian yakin oh ya benar saya kentut tadi, udah batal dah saya ini. Lam yasihha wuduhu, tidak sah wudunya. Karena dia tidak yakin. Kita kan dalam ini kita harus yakin, tidak boleh ragu-ragu sesuatu. Ragu-ragu, nggak bisa. Jadi begini, falau syakka. Jadi gini watakul mujib, artinya harus nyata yang mewajibkan wudu itu harus jelas bahwa wudhu hadas. Kita berwudu memang karena hadas, bukan karena macam-macam itu. Itu sudah dikatakan seandainya orang ragu-ragu, saya ini batal atau belum batal belum, tak usah wudu akhirnya. Sebab dia masih ada, cuma ragu ya. Dia udah berwudu, lama-lama contoh sekarang gini ya, habis maghrib bisa keluar, datang azan isya masuk, sudah keluar ya, wudu ke udah batal ke belum ya? Nah begitu. Karena dia itu adalah wudu ini untuk menghilangkan hadas. Tapi kalau tajdidul wudu boleh, memperbarui wudu, tapi hukumnya sunat, bukan menghilangkan hadas untuk sholat. Menghilangkan hadas itu wajib untuk sholat, tapi kalau memperbarui wudu sunat. Artinya dia masih tahu ada wudu, kan udah lama berbahagia malam keluar kemana-mana tengok macam-macam. Karena orang berwudu itu kan kalau cuci mukanya disebutkan dosa ikut jatuh gitu kan. Nah kelihatannya orang macam-macam biar nyaman wudu lagi, tapi hukum wudunya bukan menghilangkan hadas, hukumnya sunat ya. Tapi kalau dia ragu tentang hadas belum batal sebelumnya, wudunya takut nanti udah batal, itu tak boleh. Itu namanya ragu-ragu. Rasul bersabdakan dak ma yuribu ila ma la yuribu, tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Itu dah ada dah gitu. Yang ragu tinggalkan. Contoh lagi, orang sholat 3 rakaat ke 4 rakaat, mana yang yakin? Udah salam isya. Saya pernah duduk 2 rakaat udah salam. 3 rakaat, 4 rakaat itu sholat. Bayangin. Kalau ada makmum nyaman ditegur makmum, tapi kalau sendiri, nah itu apa yang mana? Itu ragu-ragu, syak namanya ragu. Antara 3 dengan 4. Sampai yang yakin, mana yang yakin yang udah? Berapa tuh? 3, 4, 3 ke 4, jadi 4. Mana yang yakin? 3 kan, berarti kan sudah dikerjakan 4-nya itu sebelum tambah lagi 1. Nah, itu ya. Jangan ini, udah 4 ya, udah rasanya 4 lah. 3 ke 4, anggap ya 4 tak boleh, karena tak yakin. Al-yaqinu la yuzadu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan oleh ragu-ragu. Dia ragu-ragu tak boleh. Muzab-zab namanya istilahnya. Muzab-zab itu tidak ya, apa sifat orang munafik. Itu dah. Ngapa lam yasihha wudu'uhu, tidak sah wudunya kalau dia ragu-ragu. Sebab dia harus yakin. Ditaradudihi, karena tarat itu bimbang, tidak yakin. Li'annahu liddarurati wala darurata qabla dzalika, kan semuanya kata untuk darurat. Kalau untuk darurat itu seperti beser itu harus wudu terus. Artinya orang yang prostatnya tidak penyakit kecil. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana alaihi ayatun min hayy janabah min mujama'atin hasalahu majun wa lam taghfir kumratin min wadabah. Kau bola daudulan wa semaktin matin la kana nasyan au mukrah au kana ala dzikri wa qad kasih. Apa yang ini Nah, ini terangkan itu yang hadas itu kan keluar apa saja dari dua lubang depan dan lubang belakang, walaupun cacing keluar batal lah, dan mesti harus kotoran tinja dan air yang dah batal itu kan hanya mani, keluar mani tidak batal. Itu jangan diperiksa itu keluar tempat laki-laki ya, keluarnya tempat air mani dengan air kecil itu tak sama lubang itu. Mazi, wadi, air kecil itu membatalkan. Mani tidak, itu lain. Air mani, air madi, mazi, wadi. Mazi itu keluar ketika orang syahwatnya naik dan sedikit ya, nah itu batal, najis. Kalau kena celana habis lah najis. Nah, dia tidak kencing tapi badan di kepala ya. Itu ketika nafsu syahwat naik itu saja. Kemudian wadi itu lebih banyak daripada mani, tapi tidak sedang kencing, dia agak kental macam mani, tapi bisa kenal. Kadang-kadang tidur biasanya orang terlalu letih atau terlalu sejuk, besar karena AC besar kecil benar sampai 0 derajat. Lalu itu atau bahasa yang cair celana. Tukar dulu, itu wadi ke mani. Kalau mani itu kan lain, model tak sama. Nah, wadi itu najis, mani enggak. Jadi dia wadi tidak perlu mandi junub. Kalau mandi wajib. Dia membatalkan hadas kecil wadi itu. Biasanya gini kan, orang terlalu letih, badan lemah itu tiba ada ya keluar reaksi tubuh. Dia bukan karena jadi dalam Islam itu dibagi memang jalan keluar mazi dengan wadi sama dengan jalan keluarnya air kecil sama. Maksudnya nanti air mani tidak sama, jalan tempatnya sama, tak sama gitu ya. Nah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqudul wudu arba'atun, dan adapun yang membatalkan wudu ada 4, tidak ada lainnya. Pertama, al-khariji minal qubul ay qubulil mutawaddi al-hayyil wadih awid dubur. Kata al-khariji minal basu wa huwa dakhil dubur la kharijahu. Wa qalba basu nafsu idza kana nabitan dakhil dubur la kharajahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu itu batal karena 4 perkara. Pertama, apa saja yang keluar daripada kubul, yaitu jalan depan, kemaluan depan. Air kubulil mutawaddi, artinya kubulnya orang yang berwudu yang hidup dan jelas. Itulah kemaluan lah, yang jelas kemaluannya. Apa ada? Awid dubur atau dubur belakang, seperti kadamil kharij minal basur, seperti darah yang keluar dari ambeien. Ambeien batal. Ambeien itu di dalam kedua, tapi wasir itu orang. Wa huwa dakhilud dubur, yaitu dakhilud dubur yang masuk ke dalam. Ambeien di dalam, yang darah yang keluar di dalam.
Terus lah kita bukan kan orang yang ambil itu keluarnya dah. Yang keluar yang di luarnya dah batal. Dari dalam. Dalam. Nah, dalam tubuh. Orang suka duduk lama-lama itu kena. Saya dulu pernah kena, alhamdulillah sekarang kurang juga. Tak serba salah. Jalan lepas anak terus. Dulu almarhum abah saya kena enggak terjalan 3 kali operasi itu ambil osir sehingga dulu abah saya itu tak sadar jadi imam darah netes. Beliau itu tidak pernah, orang tua itu tidak pernah ngeluh sakit, jadi orang tak tahu bekerja tengah jadi imam darah netes terus itu zaman dulu. Udah mak nurun ke anaknya, udah habis operasi berapa 2 kali baru dia baik sekarang tadi. Kalau dulu tadi sebab pergi umrah pun kalau di sana tak bisa makan, tapi makan sana keras pula. Kalau buang air langsung balik lagi tak bisa di jalan. Untuk merasa itu pergi dengan beliau di kamar itu. Nah, jadi harus tahu lah ya. Ambilnya yang di dalam netes, tapi kau yang di luar tidak cuma najis darahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'allahu min qalbatul rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ala makana atas apa yang ada walau lihat sekalipun angin keluar. Jadi apa saja lah yang keluar dari dubur kubur dan mestikan kencing yang batalkan itu. Tiba-tiba tengah jadi keluar cacing dari mata. Batal kalau ketemu ada cacing dari mana keluarnya. Nah, itu apa? Membatalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Min zakari dilwaqi au ila biban wa yanqudul wudu aidan zawalul aqli. Dan yang membatalkan wudu juga adalah hilang akal. Binaumin sebab tidur. Saya minta tolong ya waktu yang tahu. Waktu orang khutbah banyak nggak yang tidur nih? Tak berita berani aja, Pak. Itu ambil wudu. Kalau kita biarkan kita dosa lah. Kau tahu beritahu dia itu batal wudunya itu, kecuali dia tegak begini. Sebab begini sebutkan, apabila mata terpejam tidur, apa namanya, dubur itu buka. Nah, kalau mata terpejam pikiran hilang, otomatis terbuka dia di belakang. Itu bisa jangan selalu tak apa yang gini keluar yang kentut kan tak tahu. Nah, itu sebab itu tolong enggak saya nyampaikan nih, kalau tidur jangan hanya bangunkan tapi suruh wudu dia. Apalagi wudunya dari sembahyang Jumat ada pakai wudu tidur. Kita yang tahu nih wajib memberitahu. Kalau enggak kita ikut nyampur dosa juga, tahu orang batal salah membiarkan sholat. Dulu saya di sini ada bekali, tapi sholat maghrib ada najis 2 orang saya tegur. Tapi tidak sampai saya beritahu, Pak kakinya kena teh cecak. Yang satu pertama berengot, saya beritahu dia tutup dulu. Dia tak ngerti dia. Maksudnya supaya dia diulang tuh sholatnya. Dia puja teh cecak. Yang kedua saya beritahu ada dia pakai baju kaos pendek sekali. Sekali dia duduk tahiyat tak angkat dah itu, pas nampak perangkatnya kan batal. Saya nampak dia pakai baju kaos yang pendek, pakai celana jeans, sembayangnya bagus, cuma kesian kan dia kalau dalam toilet sembayang bagus, dia tak apa masalahnya. Kemudian gini, kemudian baju kaosnya pendek, jadi
kita angkat kan, saya tengok pantatnya nampak, di lubang pantat nampak kan, aurat tuh yang wajib ditutup. Saya beritahu, nah, bang, tadi nampak pantatnya bang, ketawa hehehe, ketawa. Maksud saya itu supaya ulang sholatnya betul, ketawa ada di makasih ketawa, itu balik, enggak. Saya dulu ini habis sholat saya tengok teh cicak kalau kat pernah di kaki itu najis kan, batal. Udah selesai saya beritahu mereka, dia marah, itu lain-lain. Tapi yang penting sudah memberitahu masalah dia mau tak mau urusan dia dah, itu udah menjalankan kewajiban. Nah, jadi gitu sambil mengajarnya, dia marah pun tak apa-apa. Yang penting kita sudah sampai mengikuti sabda Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat saja, kata Rasulullah, harus disampaikan. Itu pada pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tidur au ghairihi, atau selain tidur, seperti ilma junun au ilma itu ayat kalau dia tak atau gue mulutnya batal ya, pingsan pun batal kan. Tapi sini jarang lah, yang banyak tuh tidur dan berkoro deh. Itu bangunkan, suruh untuk jangan bangunkannya. Waktu orang berdiri, Pak sembahyang Pak, langsung ikut sembahyang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang wudu mas wa qubulil adami wadihin wadifatin wadakarin. Termasuk membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan laki-laki atau kemaluan perempuan, ataupun juburnya sentuh, garuk-garuk kena, ya enggak? Batal. Tapi yang menyentuh di sini tersentuh, ini tapak tangan kau sini enggak. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia, tangan dia lah. Ini pas kalau diginikan tuh tapaknya. Jadi kalau gini enggak. Nah, jadi kalau hanya nyentuh itu enggak, kemaluan dan dubur. Misalnya ini gatal begaru, enak terkena sini yang batal pantat gelut bubur. Bukan main tuh apa namanya, telitinya tuh karena masalah kita menghadap Allah, tidak bisa, tidak bukan menghadap manusia, dan Allah kan tidak mengetahui dari sana untuk kehati-hatian, gitu ya. Yang belum masuk ke bola adamiyah juga terlalu itu laki-laki perempuan sama aja kemaluan. Dah kita sampai sini dulu, insyaallah kita sambung. Jadi masih membicarakan masalah banyak membatalkan wudu. Nah, sekarang nih kalau masalah itu banyak ada bapak-bapak mengerti tahu, tapi kita cari nanti yang halusnya gitu, aku sampai gitu. Kalau secara fikih ya kan kita tahu ini halal, ini haram itu ya. Tapi untuk meningkat kalau kualitas ibadah itu tidak dicampur dengan adab kepada Allah. Karena kita yang kita hadapi Tuhan itu tidak bisa hanya sekedar secara lahir ya ini batal, ini sah, tidak, itu nilainya kurang. Ya enggak? Contoh misalnya kalau Allahu Akbar, yang bermasalahkan jangan masalahkan usali itu tak usali itu hanya pikirnya. Yang dimasalahkan khusyuk atau enggak, nah itulah tuh nilainya di situ. Orang itu sholat itu benar dengan Allah tak atau enggak.
Kalau itu yang sekarang ini kita itu, karena nilainya itulah yang dinilai oleh Allah. Malaikat tuh catat apa yang nampak aja. Orang sembahyang siat tulis, nanti di akhirat kita terima rapornya. Kadang tapi itu nyembah siapa itu sholat. Nah itu yang paling penting. Karena kan disebutkan itu kan nilai sholat itu terserah apa yang dipikirkannya. Nah itu ya, jumlah nilai. Sekianlah insya Allah, mudah-mudahan saya lihat semua panjang umur. Malam satu kita sambung lagi. Sebenarnya tuh kalau ada waktu yang itu tanya jawab, tapi kita mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.